Bang Jack nih, jujur ya Bang Jack ya. Iya, jujur. Selama ini humas tuh mengangkat yang positif dan negatif juga. Hanya oknum. Jadi jangan dikaitkan dengan institusinya. Kenapa ketika ke humas tiba-tiba rambut Bang Jack harus pendek? Sebenarnya 3 bulan loh Kang Dede, saya nggak potong rambut. Apa pengalaman Bang Jack yang paling berkesan? Jack ketembak 11 peluru tahun 2007 di Ranca Ekeng Cipacing. Ketika ketembak seberapa? 11 peluru. Di sini 2, sini 1, sini 2, sini 2, di sini 7, sini 1, sini 3. Boleh dong liatin. Waduh, oh itu ada bekas. Biasanya kita nangkep penjahat kan Dede. Nah kita sekarang ngerekamin teman-teman yang lagi nangkep penjahat kan gitu. Kalau andai kata di sinetron nih, ayahku adalah suamiku, suamiku adalah ayah dan kakek dari anak-anak, karena dia basicnya adalah seorang dalang. Itu baru tahu tuh kalau Wawan punya basic dalang. Jujur deh Pak, rasanya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Elben? Presiden dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, kita akan ngobrol dengan seorang anggota polisi, anggota reserse, dan lebih tepatnya lagi anggota Jatanras yang sangat terkenal di dunia maya maupun dunia nyata. Tidak lain dan tidak bukan adalah Aibtu Jakaria atau Jacqueline Chopper atau biasa dipanggil Bang Jack. Apa kabar Bang Jack? Sehat? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Kumaha damang? Alhamdulillah Damang. Bang Jack kok namanya sekarang apa terkenal sebagai Bang Jack gitu ya? Iya Nah, itu ceritanya gimana? Padahal Bang Jack ini kan nama aslinya Aibtu Jakaria. Awalnya gimana tuh dapat nama Bang Jack? Ya kadang-kadang kan namanya orang Betawi, kita tinggal di Betawi kan ada namanya. Kalau andai kata Jakaria dipanggilnya, kalau Jaka dipanggilnya Jack gitu. Jadi panggilnya Jack. Nah kalau andai kata untuk nama Chopper, ya karena kita hobi motor chopper. Begitu. Jacqueline kan. dari mana itu? Kalau Jacqueline dulu itu ada Bukan nama secara anaknya? Bukan. Jadi kalau dulu Atau tuh nama kan- pacar pertamanya? Jadi nama Jacqueline itu dulu waktu zaman pendidikan tahun 95, biarin keren, ya kan pulang nih IBL, biarin keren, gantilah namanya daripada Jakaria, oh ganti nih. Sebenarnya Jackly gitu kan, udah pulang pas masuk pendidikan adalah KSPN, baru diganti KSPN itu apa? Kepala Sekolah Polisi Negara. Pas penggantian itu kita kan nggak ngerti ini kepala sekolah yang baru gitu loh. Karena terlambat kita naik ke atas, lupa papan nama nggak diganti kan Dede. Disetoplah sama KSPN. Siswa, siap. Kamu terlambat, siap. Siapa saya? Siap. Kita siap-siap terus nih Kang Dede sampai 3 kali. Siapa saya? Siap. Akhirnya terakhir saya bilang, siap. Siapa saya? Siap, sersan. Nah akhirnya udah dicabut lah papan nama. Apatis kan, dibilang apatis kan. Udah papan nama pas apel diumumin lah. Waktu itu instrukturnya masih ingat adalah Pak Jonggok Alam Samar, Paung almarhum. Di apel diumumin, dia perhatian kepada seluruh siswa, kita ketambahan siswa baru dari RRC. Dia melebihi Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Letnan Kolonel diturunkan jadi sersan. Nah, ini dia. Oh, zaman itu brigadir masih sersan ya? Masih sersan. Jadi ketahuan dong umur Bang Jack berapa ya dari situ ya? Dari 95 udah mulai jadi polisi. Ya dari situlah barulah nama Jacqueline akhirnya sampai sekarang. Dan akhirnya sekarang terkenal sebagai Jacqueline Chopper. Itu juga nama di sosmednya Bang Jack ya? Betul, Nah, Jacqueline dan Chopper. panggilannya adalah akrabnya Bang Jack. Betul. Bang Jack, Bang Jack ini kalau tadi dari ceritanya ya, kan setidaknya kalau saya hitung-hitung sudah lebih dari 2 dekade atau 20 tahun lebih lah jadi polisi. Iya, 27 tahun. 27 tahun malah Ya. gitu. Waduh, lama sekali jadi abdi negara gitu ya. Siap. Nah, buat saya yang menjadi menarik dari Bang Jack itu adalah selama ini kan Bang Jack karirnya banyak di Jatanras. Betul. Kemudian sekitar 2 tahun lalu ya gitu ya, Bang Jack tuh pindah ke Humas. Setahun yang lalu. Setahun lalu. Itu apa yang terjadi sehingga tiba-tiba Bang Jack harus pindah ke Humas? Ada yang salah atau apa itu? Ya nggak ada sih. Pada dasarnya semua mutasi di Polri itu suatu hal yang biasa Kang Dede. Suatu hal yang biasa. Kita sebagai bawahan siap melaksanakan perintah atasan. Mau dimanapun sama aja. Mau di Humas, mau di Jatanras, mau di Serse, atau mau di Intel, mau di lalu lintas, semua sama polisi. Polisi kan nggak selalu di Jatanras, nggak selalu di
intel, ada kan polisi yang lain, dia lalu lintas, ya humas, ya salah satunya humas. Kenapa kita disimpan di humas pada saat waktu itu? Karena buat menaikkan pada saat waktu itu multimedia untuk menaikkan follower dari humas. Pas kebetulan kan Jack senang bermain di media sosial. Jadi ibaratnya popularitas Bang Jack, ya dalam tanda kutip ya, itu Siap. dibawa ke kehumasan. Sehingga orang bisa lebih mengenal Bang Jack lebih luas dari hanya sekedar sebagai aparat reserse selama ini. Betul. Ketika di humas bisa berfungsi lebih banyak. Betul. Nah, tapi ini Bang, sebagian besar karir Bang Jack kan adanya di Jatanras ya. Betul. Nah, adanya di reserse berarti. Betul. Nah, masih tentang humas ini kan. Humas itu kan katanya adalah garda terdepan komunikasi termasuk Polri gitu. Iya. Nah, pertanyaan saya apa sih pengalaman yang paling unik selama kerja di humas? Apa karena selama ini suka jadi MC tiba-tiba acara Kapolda atau Kapolri honornya gede pasti itu kan? Atau apalah cerita di humas dulu sebelum kita ngomong banyak tentang Nggak Jatanras. ada sih kan. Kalau masalah itu yang penting yang menarik di humas itu kita banyak belajar tentang kehumasan dalam arti tentang produk kreatif. Di situ ada produk kreatif. Terus tentang masalah viralisasi. Terus masalah tentang berita-berita untuk istilahnya untuk apa ya? Untuk biar kita tahu nih, ini berita viral hari ini mana sih? Yang positif mana sih? Yang negatif mana sih? Nah, itu adanya di Mana yang multimedia. perlu dipublikasi, mana yang enggak gitu kan? Semuanya Oh, dipublikasi. dipublikasi ya. Karena bukan Jadi apa, Pak? tidak dipilih gitu. Oh, dipilih dalam arti dipilih gini Kang Dede. Oh, ini kita jadi tahu nih. Oh, masyarakat negatifnya seperti ini. Ini sebagai bahan masukan kepada pimpinan. Kemudian mau izin nih ada begini nih dari masyarakat untuk hal yang negatif. Jadi itu buat bahan kita. Oh, berarti polisi harus seperti ini. Dan oh, ada kejadian seperti ini. Oh, berarti dari tim kreatif akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Contohnya seperti tentang berita viral ataupun berita kalau nggak viral nggak diproses. Sebenarnya sih salah. Kita pun nggak viral pun tetap diproses sama tim dari Ini jujur ya, Bang Reskrim. Jack, ini jujur ya, bahwa selama ini humas itu tidak hanya mempublikasikan yang positif aja, yang negatif pun diangkat. Loh iya kan udah jelas dari situ kan misalkan Enggak di lingkungan Polri. Memang kalau teorinya humas negatif positif harus diangkat. iya. Tapi Bang Jack nih, jujur ya Bang Jack ya, Iya jujur. selama ini humas tuh mengangkat yang positif dan negatif juga. Iya. Kan dalam pernah kan ada masalah polisi yang apa? Yang Oknum. terkenal kemarin Nah, misalnya gitu, yang Zakat ramai kemarin oknum misalnya. gitu kan, oknum polisi. Nah, nanti di situ kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini hanya oknum. Hanya oknum. Jadi jangan dikaitkan dengan institusinya. Tapi personalnya. Enggak semua polisi seperti ini loh. Jadi itulah peran serta dari humas tadi. Tapi sekarang pertanyaannya nih, masih tentang jujur-jujuran nih Bang Jack. Iya. Jujur, enak di mana humas atau Jatanras? Kalau masalah enak karena udah 26 tahun ya karena kepotong setahun ya. Dinas 27 tahun kepotong setahun. Jadi 26 tahun di Jatanras. Lapangan baru kemarin 1 tahun di humas. Kalau masalah enak otomatis karena kita awalnya di Jatanras ya pasti di Jatanras. Kalau masalah nyaman, Kalau istilah orang kalau Sunda masalah nyaman, sudah moyan gitu ya. kalau andai kata masalah nyaman, kita nyaman juga kok di humas sama-sama polisi. Gitu. Kalau masalah betah, katanya betah enggak? Ya pasti enggak betah. Biasanya kita nangkep penjahat Kang Dede. Nah, kita sekarang ngerekamin teman-teman yang lagi nangkep penjahat kan gitu. Ngeliatin rilis teman-teman gitu kan. Wah, ini juga gitu loh. Pegal-pegal juga badan. Biasanya kita gerak, lari. Nah, ini diam di kantor. Paling cuma ngedit doang. Begitu aja sih. Tapi Bang Jack, ini ada netizen yang nitip pertanyaan ke saya. Apa tuh? Kenapa ketika ke humas tiba-tiba rambut Bang Jack harus pendek? Padahal katanya Bang Jack ganteng banget di lapangan nangkap penjahat, ngejar-ngejar penjahat dengan rambut panjang, khas gitu, karismatik, gagah, pokoknya segalanya deh. Tiba-tiba rambut dipotong, ini apa yang terjadi? Sebenarnya sih rambut dipotong ya biar rapi aja ya, biar rapi. Apalagi kita kan mengedukasi kepada masyarakat pada saat waktu itu. Sebenarnya 3 bulan loh Kang Dede, saya nggak potong rambut. 3 bulan. 3 bulan saya nggak dipotong rambut. Toh nggak ditegur juga sama pimpinan karena pas kebetulan kita kan tidak berpakaian baju dinas. Oh, selama di
Selama di Sel- humas kan kita tidak Oh, pakai baju. ketika di humas bisa Enggak, boleh juga enggak tidak pakai dinas baju ya? dinas, enggak. Memang pakai bajunya ya seperti net TV tadi. Pakai bajunya tuh keren ya enggak, hitam gitu, ada tulisannya humas gitu kan. Nah, lama-lama risih juga. Risih dalam arti gini, masa ya gua pakai topi terus sih buat nutupin gitu kan, gitu rambut, apalagi ngomong sama ini kan sama masyarakat. Udahlah, potong aja. Ntar juga kan bakal panjang lagi. Nah, sekarang aja gua udah panjang nih Kang Dede. Tapi jujur ya, nggak nyesel Iya. ya rambut jadi pendek ya. Oh, enggak. Kan ada yang bilang ini tuh untuk perempuan ya, rambut itu mahkota. Ketika panjang dan menjadikan kita terkenal oleh rambut itu, Bang Jack harus motong. Terima itu ya. Oh, itu terima. Dan enggak juga disuruh sih. Enggak Nggak ada yang disuruh? nyuruh. Dari Oh. pimpinan pun enggak ada yang nyuruh untuk potong rambut. Itu kesadaran sendiri. Karena bukannya apa-apa. Oh, rambut panjang sayang dipotong. Nah, dulu juga kita rambut panjang terus pendek, botak. Iya, kalau ada kita bosan kita botakin. Pernah ada foto saya botak. Padahal rambut dari gondrong, potong segini, potong lagi, bosan botakin. Tiba-tiba yang pada saat waktu itu kasus ditembak itu baru gondrong-gondrong kayak begini. Bang Jack, itu apa sih ketika rambut panjang jadi anggota Serse atau di Jatandras? Emang ada peran ya? Atau untuk apa menyamarkan supaya nggak kelihatan polisi atau apa? Tujuannya waktu itu memelihara rambut sampai sepanjang itu apa? Males cukur kayaknya. Kalau syukur. Jadi Nggak ada. Kalau ada untuk penyamaran ya mungkin kalau andai kata yang belum dikenal ya Kang Dede. Kalau untuk saya rambut pendek aja orang udah kenal juga. dan sekarang Bang Jack sudah terkenal di sosmed, ya ketahuan lah gitu mau rambut panjang Iya, mau rambut pendek Betul. gitu. Tapi ya ada untungnya juga kayak model kita dikenal gitu kan. Ada untungnya, banyak banget untungnya. Contohnya kayak model kejadian dulu di daerah Palembang. Ini cerita ketika menangkap penjahat ya. Menangkap Oh, kita sudah masuk ke sesi pengalaman Bang Jack sebagai anggota Jatandras. Gimana Kan tuh? juga sama juga karena kita dikenal itu untungnya dikenal itu gitu. Pada saat waktu itu warga sudah kumpul bakar polisi, bakar mobil polisi. Pas kita nongol, oh benar itu polisi. Bang Jack yang ada apa? Masyarakat aman, nggak jadi bakar polisi, nggak jadi bakar mobil polisi. Yang ada apa? Masyarakat membantu ikut menangkap para pelaku. Gitu. Jadi ternyata ada tuahnya juga itu rambut panjang dan ya, keterkenalan itu ya. betul. Jadi tidak menghalangi Enggak. tugas sebagai anggota Nggak Jatandras. ada. Nah, ini kita sudah masuk ke tema ini Bang Jack. Apa sih sebenarnya kalau saya mau tanya 26 tahun bertugas sebagai Serse, sebagai di Jatandras terutama. Apa pengalaman Bang Jack yang paling berkesan selama bertugas itu? Menangani kasus apa, tahun berapa? Boleh ceritakan dong Bang Jack. Banyak sih Kang Dede. Yang Banyak banget pokoknya ya. Salah satunya ada kasus mutilasi Rian Jombang. Terus yang ketembak 11 peluru. Dan Jombang tuh udah berapa tahun lalu Oh tuh iya, ya? udah lama. Terus yang kasus Jai ketembak 11 peluru tahun 2007 di Ranca Ekeng Cipacing. Terus Nah ini dulu deh yang Baru- paling menarik nih. apa tuh? Ketika ketembak seberapa? 11 peluru. 11 peluru. Coba ceritain nih kasus apa, penangkapannya dalam rangka apa, dengan siapa tuh waktu itu? Saya dengar katanya di situ ada Pak Kapolda sekarang nih, bareng Bang Jack untuk jadi komandan. Iya betul, ada. Pada saat waktu itu ada melakukan penangkapan perampok mesin ATM 2,8 miliar pada saat waktu itu 2006 kejadiannya di Cawang. Oh, Jakarta Kejadian. Timur. Ada kejadiannya setelah kita mendapat informasi itu lalu kita melakukan pengejaran, ketangkep sebagian pelaku dan ada sebagian pelaku lagi kabur. Lalu kita kejar, kita dapat informasi ini laporan serta masyarakat sangat baik banget, sangat bagus untuk kerjasama dengan polisi. Akhirnya kita dapat informasi dari masyarakat bahwa si pelaku itu ada di daerah Bandung Ranca Ekek Cipacing. Akhirnya kita berangkat ke sana dan di sana Itu kan tempat itu ya pembuatan Betul, senjata senapan angin kalau nggak salah ya, betul. Cipacing itu. betul handmade senjata di sana. Akhirnya di sana pada saat waktu itu saya supir Hendy, Bapak Kapolda sekarang, Pak Fadil Imron, Pak Gunardi, AKP, Apa apa ya? AKBP, Letnan Kolonel AKBP. Dia jadi Kasubdit Jatandras. Oh, fase hidup Jatandras. Udah selesai kita mencurigai mobil pelaku, Jack turun, dari sana juga turun karena tim gabungan antara Resmo, Resmo Polda Metro Jaya, Dirkrim Polda Metro Jaya, Ditkrim Polda Metro Jaya, terus Polda Jabar, terus dari Lampung gabung, melakukan penangkapan.
Pada saat waktu itu Jack masuk ke dalam mobil pelaku, terjadilah baku tembak. Jack kena 11. Di mana aja tuh? Di sini 2, sini 1, sini 2, sini 2, di sini 7, sini 1, sini 3. Boleh dong liatin yang nggak aurat aja coba, boleh? Ya nggak bisa. Di sini ini. Di dalam ya? Iya. Di sini Waduh. Oh itu ada bekasnya ya? tuh ada. Sebelah itu Wah. peluru masuk semua. Masuk semua, tapi alhamdulillah berhenti. Berkat kekuasaan Tuhan. Jadi tidak nembus. Nggak tembus, jarak dekat segini karena di dalam mobil Kang Dede. Yang berasa cuman masuk, peluru masuk, istighfar aja. Jadi dia melakukan perlawanan di dalam mobil Dalam mobil. setelah ditangkap. Belum. Pada saat mau ditangkap. saat mau ditangkap. Iya. Baku tembak di dalam mobil, ya akhirnya kita kena 11 peluru, ya alhamdulillah. Selamat dan nggak pingsan. Oh Gitu. jadi waktu kejadian itu Bang Jack masih tetap sadar, tidak Sadar, nggak ada pingsan, nggak ada, sampai dibawa ke rumah sakit. Makanya itu pada saat waktu itu komandan juga Pak Fadil juga udah sibuk, udah ini segala macam, udah kacau karena ngelihat anak buahnya terkapar kan gitu, tembak dengan 11 peluru, darah udah ini kan, udah keluar semua. Makanya Jack yakin pada saat waktu itu karena syahadat juga lancar. Kira udahlah komandan, nggak usah nangis, Jack gak bakalan mati. Iya. Lo kok begitu? Iya karena syahadat lancar Kang Dede. Kalau andai kata Kang Dede sering nonton sinetron, kalau syahadatnya udah susah, udah pasti mati tuh. Udah pasti lewat tuh ya. Artinya masih sadar, Masih sadar konsen alhamdulillah. gitu Iya. kan. Aku bawa ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, itu bener ya peluru ada yang nembus sampai ke Alhamdulillah nggak ada. Ada. Makanya di sini wakti itu Sorry mau nanya, itu senjata yang ditembakkan tuh senjata beneran atau semua senjata beneran semua. bukan senjata buatan Cipacing itu? Enggak, senjata ya ada sebagian karena kan banyak banget kan. Ada yang di belakang juga ada penumpangnya juga. Mereka juga ada penumpangnya. Jadi satu mobil itu di belakang ada, di depan juga ada. Nah, ini pertanyaan iseng lah. Bang Jack bisa begitu tuh punya ilmu apa? Enggak ada. Jangan-jangan pernah berguru gitu di Tasikmalaya. Bang Jack kan kelahiran Tasikmalaya. Kalau kelahiran Jakarta, kalau kakek itu karena Tasik tuh dinas. apa? Katanya pernah. Enggak, karena di Tasik Jack sekolah di Tasik karena sekolah Jack di Tasik. ikut sama kakek. Kakek itu adalah tentara dari pensiunan Berapa dari tahun Kodim sekolah di Tasik? 0612. Dari SD kelas 4, dari SD kelas 4 sampai lulus sekolah SMA. ikut dengan kakek di Tasik. Di Kakek Tasik pas itu bukan kebetulan lahir ya, tentara. tapi sekolah di Tasik. Kalau lahir tetap Selama di Tasik kali Jakarta. berguru ke Gunung Galunggung ya? Oh enggak juga, karena bukannya apa-apa. Yang kayak model kemarin ini kan harusnya tangan diamputasi. Ya kita tetap bertahan, nggak diamputasi, akhirnya bisa bergerak. Bukan masalah kita belajar ilmu di sana sih, enggak. Cuman pesannya itu ya pesan dari kakek cuman satu sih pada saat waktu itu. Untuk apa lo belajar saepi angin? Karena pas kebetulan kakek orang Banten. Oh, Jawa Raya Banten. Untuk Siga nama apa? Bang Jack tiasa Sunda ogenya. Bisa, Oh, bisa. Alhamdulillah. Jadi pada saat waktu itu kakek bilang, untuk apa lo belajar saepi angin, lo bisa terbang saepi banyu, lo bisa Saepi api gitu ya kalau nggak salah. saepi geni, Ante. saepi Geni yang api itu ya? dibakar, iya yang dibakar nggak mempan, saepi banyu, saepi ini pokoknya udahlah lo buat apa lo belajar saepi angin, saepi batu, saepi geni, saepi banyu, buat apa lo belajar? Lo belajarlah satu saepi. Nah itu yang saya belajarin, satu saepi. Sae pikiran. Oh, Saya itu bagus pikiran. Kalau kita bagus pikiran sama orang lain, insya Allah nggak bakalan. kalau dalam Islam itu namanya husnudon Bang Jack. Iya. Kali ini saya jadi ustaz. Jadi itu husnudon. Iya. Kita berbuat baik, berprasangka baik, insya Allah hasilnya akan baik. Betul. Jangan belajar ilmu, jangan mempan ditembak, jangan mempan dibacok kata kakek. Terus, lu gimana belajar caranya itu golok atau senjata nggak keluar dari sarung. Gitu. Dan yang pertama adalah lu mau belajar ilmu apapun, percuma. Lu mau bahagia dunia, lu bahagiain bapak lu mau bahagia akhirat, lu bahagiain mak lu. Itu kuncinya. Jadi setiap Jack mau tugas dinas di luar gitu kan, pasti Jack ke orang tua minta doanya, cuci kakinya biasa kayak orang kampung biasa gitu, cuci kaki, udah minta maaf ke orang tua, minta doain. Kalau udah orang tua udah megang kepala, udah mama doain, kamu berikut tim selamat dan berhasil. Wah, mau setan belang di depan kita hadapin kan. Itu apa namanya, ibaratnya kan ridho waliden. Itu ilmu yang harus dipegang oleh semua orang. Betul. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Betul. Dan insya Allah selamat selama ridho orang tua. Itu yang kita pegang.
Bang Jack itu ternyata ustadz juga ya. Bukan Ustadz, memang pas kebetulan diajarinnya begitu kan. Iya, itu basic agama Iya, banget. diajarinnya begitu. Makanya Oke. buat rekan-rekan nih, jangan deh lo sia-siain emak bapak lo. Karena dosa. Betul. Itu petua yang harus dilaksanakan oleh siapapun. Iya. Mau pejabat, mau rakyat, itu Betul. intinya adalah ridho orang tua. Oke, Bang Jack. Kasus lain yang paling Bang Jack ingat apa? Ya nggak usah jauh-jauh, yang kemarin aja tuh kasus Yang mana? Wawon. Oh iya, kasus Iya kan? Wawon. Wawon ini Iya, serial killer kampung masanya kemarin. Cianjur loh. Cianjur. Malu-maluin Cianjur udah ada gempa. Ya. Katanya sampai orang Cianjur bilang, Cianjur tuh kayaknya lagi kena ujian. Ya kalau bahasa agak enak lah, ujian. Udah kena gempa, tiba-tiba ada kasus Wawon lagi di Cianjur pula. Ceritanya gimana sih kasus Wawon tuh awalnya mulai terungkap? Awalnya mulai terungkap sih dengan adanya kejadian laporan keracunan di daerah Bekasi. Iya. Setelah menerima laporan, kita analisa bergabung dengan Polres Bekasi pada saat waktu itu. Akhirnya kita tukar informasi dan adalah kecurigaan. Akhirnya kecurigaan, kita dapat informasi lalu kita berangkat ke Cianjur. Untuk teknis kepolisiannya nggak kita sebutin ya. Untuk teknis kepolisiannya nggak kita sebutin. Judulnya kita dapat informasi bahwa ada orang yang kita curigai yang namanya si Ki Wawon ini, alias si Aki Wawon. Akhirnya kita tangkap di Cianjur, kita tangkap. Dia tuh kan orang tua dari para korban ya. Oh iya. Suami juga dari korban kan. Ya suami ya bapak. Jadi kalau andai kata di sinetron nih, ayahku adalah suamiku, suamiku adalah ayah dan kakek dari anak-anakku. Pokoknya itu pabelit lah kalau kata orang Sunda ya. Iya betul. Jadi istrinya dibunuh, lalu dia nikahin anaknya, istrinya juga dibunuh, anak yang hasil dari hubungannya ini Dibunuh juga. dibunuh juga. Ini bener-bener raja tega ya. Ya iya. Kalau siapa tadi yang Loh, itu kan membunuh selihin atas perintah atas Aki. perintah si Aki si Wawon Wawon ini. Dia Ah. jadi membuat cerita bahwa ada orang pintar yang namanya si Aki ini. Nah, sekarang ilmu lagi nih dari Bang Jack buat netizen, buat good people semua. Itu Bang Jack, proses membujuk atau proses menetapkan seseorang jadi tersangka, itu kan ada proses. Sebelum di meja pemeriksaan ya, Iya. ketika di lapangan, Iya. itu kan pasti beda seninya, beda Iya. caranya. Bagaimana sih cara Bang Jack merayu, kemudian kalau perlu mengata-ngatai, sampai mungkin ya berlaku kasar kepada si calon tersangka itu, orang yang terduga sebagai tersangka, sehingga dia kemudian ngaku. Bagaimana tuh prosesnya? Sebenarnya Saya lihat kan kalau di video-video Bang Jack tuh pintar ngobrol untuk gitu. zaman sekarang sih yang penting itu kita kedekatan dulu dengan dia. Yang penting kita bukti-buktinya sudah ada di kita. Jadi kita ngomong pun enak, ngomong santai, kita arahin dia. Dalam arti arahin, ini loh buktinya, kamu mau ngomong apa lagi? Kamu membunuh 1, membunuh 3, membunuh 4, atau membunuh 5, sama aja hukumannya. Yang penting kamu sekarang, kamu sudah melakukan, kamu sudah mengaku salah. Sekarang tinggal kamu mempertanggungjawabkan perbuatan. Itu aja sih. Kita kasih masukan begitu. Kamu sayang, kamu punya istri, dia punya anak. Kamu kasihan dengan mereka. Kamu ingat mereka. Kamu gak bakalan, kalau andai kata kamu jujur, ya kita akan melakukan kamu baik-baik. Jadi dalam proses itu yang disebut dengan persuasif ya Bang Jack. Yang agak keras seperti apa tuh? Jujur Pak deh Bang Jack. Yang agak keras supaya dia ngaku. Ini polisi udah dapat scientific identification ya, yang ilmunya sudah mendukung CSI lah. CSI. Itu bahasa orang-orang keren lah gitu kan. Sudah ketemu buktinya, faktanya sudah ada. Ini untuk mendapatkan pengakuan di lapangan. Seperti apa tuh yang dilakukan oleh Bang Jack? Jujur deh. Apa sekali perlu mukul atau nendang atau seperti apa? Penyiksaan itu masih dilakukan oleh penyiksaan sikap kasar itu, cara menginterogasi dengan kasar itu masih dilakukan oleh polisi enggak? Kalau di lapangan. Ini ngomong tim Jack sendiri ya? Ya tim Jack. Ya, kalau tim Jack sendiri yang sistem seperti itu udah enggak sih ya. Enggak dipakai karena bukannya apa-apa. Kita lebih diutamakan yaitu tadi, bukti-bukti tadi. Kalau andai kata udah jelas, udah ada, kita kan yang namanya kita interprofesi.
Jadi udah pakai, oh bukan pakai ini lagi, kita ada dari forensiknya, ada dari lapornya, udah kita gabung. Jadi dia nggak bakal bisa mengelak dengan adanya sidik jari, dengan adanya DNA, dengan adanya barang bukti, dengan adanya ini semua dia nggak bakal bisa ngelak kan. Pokoknya akhirnya dengan bukti yang ada, si Iya. Wawon itu mengaku. Dan tidak ada kekerasan. Boleh tanya Wawon. Oh. Nah, boleh tanya tapi dia tersangka itu yang lainnya. Pengakuannya kan nama-nama ya. Asalnya korban cuma Ya, sekian di korban hanya Bekasi, situ di Bekasi. nama di Cianjur, Ya itu tadi. nama di Garut, nama di Iya, Bandung. ya itu tadi karena itu tadi udah kita ngomong baik-baik. Ternyata kita juga dapat informasi yang dari TKW yang selamat pada saat waktu itu. TKW yang selamat memberikan informasi kepada kita. Akhirnya kita tanya, loh, itu ada loh TKW. Itu ada loh yang ngaku begini sama kamu. Akhirnya ngomong, ini ada TKW yang hilang. Kemana? Akhirnya kita bujuk. Akhirnya ngaku bahwa dia membunuh si ini perintahin ke si Dulo bahwa dia membunuh 2 orang langsung di satu lubang, si Noneng dan si Mimin. Bang Jack itu kan ketika misalnya dalam kasus Wawon ya, ketika ngobrol dengan Wawon itu dapat tuh ya pengakuan dari dia. Dapat Kesan Bang Jack terhadap si Wawon ini misalnya seperti apa sih? Kok dia bisa melakukan itu karena apa? Karena faktor butuh uang atau memang dia raja tega? Atau dia waktu itu katanya dia lagi juga nyari ilmu kanuragan itu. Yang benar yang mana? ya makanya itu di kasus Wawon itu kalau andai kata dia punya ilmu sih enggak ya. Dia cuma bisa ngebohongin orang doang. Oh, pintar ngerayu. Pinter ngerayu dalam arti dia kadang-kadang suka praktek bahwa dia bisa menggandakan uang. Oh, yang dia bisa suara berbeda itu Nah, ya. berbeda. Kenapa dia bisa Jadi suara kayak ada berbeda? makhluk lain gitu Iya. yang dia bisa Kenapa datang. dia suara bisa berbeda? Karena dia basicnya adalah seorang dalang. Kalau andai kata seorang dalang, dia bisa punya 4 Itu baru tahu tuh kalau Wawon punya basic dalang. Selama ini berita kayaknya nggak pernah Iya, seperti itu. betul. Karena basicnya Wawon itu seperti itu dan rekan-rekan yang lainnya, teman-temannya dia mungkin SDM-nya rendah, mudah Oh. percaya. Jadi ya percaya aja. Dan pada saat waktu ditangkap baru tahu kalau Wawon ini adalah si Aki. Sementara dari mereka, Aki itu beda katanya, Wah, bukan jadi itu. 2 tersangka lain si Dula sama si satu Nggak lagi tahu. si Dede itu namanya sama lagi sama saya. Iya, jangan-jangan sama lah. Saudara lah. Ya. Tidak tahu bahwa Wawon dan Aki itu orang yang Orang sama. yang berbeda. Mereka taunya orang yang Tahu berbeda. orang yang gitu. berbeda, bukan orang itu. Akhirnya kita ngomong ya ternyata ya dari itu tadi dari CSI tadi udah kita inikan semua. Ternyata dapat bahwa ya si Wawon itu adalah si Aki. Oh. Akhirnya kita coba, ternyata ya suara pas ditanyakan suaranya kayak gitu nggak? Iya Pak, suaranya kayak gitu. Sama. Terus para korban itu bisa percaya bahwa Wawon bisa menggandakan uang. Itu dari mana? Ya karena Padahal mereka kan kalau nggak salah itu para TKW kita TKW. ya. Yang kerjanya pasti di luar negeri. Iya, karena diiming-imingi sama mereka. Oh ini bisa nih, dipraktekin lah sama dia pada saat waktu itu dipraktekin nih. Gue masukin amplop, misalkan 1.000. Dia coba-coba begini, padahal dia udah amplopnya udah ada 2. Jadi 10.000. Tertarik mereka dengan iming-iming ya udah. Lo masuk ikut sini, ikut komunitas dia, masuk ke grup dia. Nanti kamu pulang, kamu bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya tanah. Tergiurlah tiap bulan dia transfer Dari Arab sana gitu. semuanya sehingga pada saat waktu itu total itu kerugian si Wawon dapat ya dari para korban, kerugian korban itu sekitar 1 M lebih, Dan itu hampir 2 M. paralel ya, katanya mereka nambah korban berikutnya, berikutnya. Iya, karena ya circle tadi dari Wawon punya istri, nah istrinya ini yang koordinasiin ke yang para TKW. Pas TKW ini kalau andai kata TKW ini tidak meminta, tidak menanyakan hasilnya, ini selamat. Tetapi pada saat TKW menanyakan mana Menagih, hasilnya, dibunuh. menagih, Wah. pasti dibunuh. Nah, sama mereka, ketika TKW itu dibunuh, keluarganya tahu. keluarganya kadang nggak tahu. Karena Kenapa harus alasan dibunuh juga? keluarganya Si Wawon sama Wawon itu. yang mana nih? Kan istrinya dibunuh, Nah, anaknya benar. sampai dibunuh. Jadi kalau andai kata istrinya ini untuk memutus mata rantai. Istrinya yang meninggal, yang di Bekasi itu untuk memutus mata rantai karena yang menyari korban adalah istrinya. Oh, menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak untuk memutus mata rantai. Sama seperti almarhum yang sebelumnya kayak Noneng, kayak ini. Nah, itu juga sama untuk memutus mata rantai.
Karena noneng ini menurut informasi yang ya setelah kita gali bahwa mereka lah yang mendorong. Ya kayak ada yang Halimah sama juga. Korban yang si Siti yang didorong dari. Jadi ternyata kita dapat informasi baru dari Bang Jack soal kasus Wawan itu begitu kompleks ya. Dan sekarang kasusnya sudah akan dilimpahkan ke kejaksaan belum? Belum 21 hari ya? Belum. Belum ya. Masih tapi kasusnya Masih sudah dalam pengembangan sudah sih. selesai Kita gitu ya. takutnya masih ada korban lain. korban berikutnya. Bang, ini yang terakhir, yang bukan pertanyaan terakhir nih. Tapi yang kemarin ramai terakhir ditangani Bang Jack dan videonya viral adalah kasus pembunuhan Ayam goreng. ayam goreng di Ayam Bekasi goreng, juga nih. Penculikan anak. Bekasi lagi ya. Penculikan anak juga. Itu gimana ceritanya itu? Itu sih bukan termasuk kasus yang sulit kayaknya ya. Ya, dibilang begitu ya mungkin salah satunya adalah rezeki Kang Dedek. Pada saat waktu itu Jack juga nggak ke TKP. Karena Jack ada tugas lain, tiba-tiba dapat di grup. Di grup itu ada grup WA. Ternyata di situ ada TKP pembunuhan malam nih dan menculik anak. Bukan pecel lele itu ya. Iya, ayam goreng. Ayam goreng. Dan anaknya diculik. Justru ini kan penculikan anak nih kasus atensi Kang Dedek. Kasus atensi harus kita kejar. Jadi pada saat Anaknya waktu kan itu masih 1 tahun katanya. 1 tahun 5 bulan. Atau 5 bulan masih Akhirnya kecil ya. sudah, yang lainnya pada ke TKP, tapi Jack karena kita dapat informasi bahwa ini diduga adalah pelakunya adalah karyawannya, dan karyawannya itu kita cari informasi ternyata dia adalah warga daerah Subang. Oh, Akhirnya Jack nggak meluncur dulu ke TKP, tim yang meluncur ke TKP biar bagi tugas, Jack langsung berangkat ke Ke Subang. Subang. Akhirnya dari Sudah kantongi itu alamat. alamat, tapi pelaku. kan dia ditangkap tidak di rumah. oh, Tidak di rumah, tapi di pinggir jalan Pantura, jalan Ciasem. Pantura Ciasem Sukamandi situ. Pas dilihat dia di pinggir dekat pinggir jalan udah agak masuk ke dalam, dia mencoba untuk mungkin untuk melarikan diri ke Yogyakarta. Akhir di situ kita amankan, kita tangkap. Pas ditangkap ditanya mana anaknya, anaknya malah ditinggalin di pos sendiri. Coba kalau anaknya bangun, tiba-tiba jalan, udah pasti dilindas truk. Oh, jadi dia itu terpisah dengan anak itu. Terpisah dengan anak sekitar 150 ditinggal? meter, ditinggal di pos ronda. Yang itu yang diselamatkan oleh Bang Jack saat itu ya. Sama tim. Itu kan yang kasus kejahatan dalam arti tadi ya, lingkupnya di Jatanras ya. Yang saya dengar katanya Bang Jack juga kalau situasi politik atau situasi keamanan lagi tidak kondusif, sering diperbantukan juga untuk operasi-operasi non kriminal ya. Misalnya ada demo, Siap. demo apa yang paling berkesan? Demo mahasiswa yang atau demo pemilu zaman itu atau yang mana? Itu kan chaos dan saya tahu Wah. Bang Jack ada di lapangan. Saya sempat ketemu lah. Paling yang kasus-kasus pemilu ya waktu yang kemarin sih ya pemilu. Kalau andai kata untuk mahasiswa untuk apa segala macam sih aman sih. Enggak, maksud saya bedanya apa itu? Seninya ketika nangani penjahat di di kasus-kasus Jatanras dengan menangani demonstran seperti itu, bedanya apa, seninya itu seperti apa? Ya pasti beda lah. Apa Kan- ketika menangani Enakan nangani penjahat, adrenalinnya dapat. Kalau itu kan ya saudara-saudara kita juga. Kan Ya. seperti itu. Saudara kita yang hadapin kita juga nggak enak juga, tapi di sisi lain dia anarkis. Melakukan penyerangan, melakukan Nah, ketika perusakan, anarkis tak mau menyerang itu apa yang dilakukan oleh Bang Jack dan kawan-kawan? tangkap, oh, proses. Karena itu sudah melakukan pelanggaran hukum. Betul. Bukan aspirasi lagi ya. Betul. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya masalah ini ya. Masalah debt collector. Nah itu tuh, kalau dengan debt collector Nah, seperti debt itu, collector perlu lain lagi. perlu kita bahas Kang Dede, apalagi di acara Ruang KD ya. Ruang KD nih apa nih artinya? Ruang KD. ruang Krisdayanti bukan. Ruang apa nih? Ruang Kang Dede. Oh, ruang Kang Dede, kirain kudu ditonton. Boleh juga Kudu ya. ditonton. Ruang kudu ditonton. Jadi harus ditonton. Jadi di sini fenomena yang sekarang lagi ramai ini adalah masalah tentang debt collector. Kadang-kadang masyarakat kita nih nggak ngerti apa sih yang harus dilakukan bila mana kita menghadapi debt collector.